Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kali ini kita bersama Pak Andrew di sini dan saya sebagai Joshua gini, kita akan membahas mengenai salinan-salinan kitab suci. Jadi saya di sini mau bertanya ke Pak Andrew, kira-kira apakah dengan sebegitu banyaknya salinan-salinan itu, mengapa kok kita lihat banyak sekali kontroversi mengenai perbedaan-perbedaan salinan-salinan, kayak di salinan A ada, tapi di salinan B ada bahasa-bahasa tertentu yang tidak ditemukan di salinan A. Seperti itu. Dan itu menjadi kontroversi yang begitu besar di kalangan gereja. Menurut Pak Andrew gimana? Baik. Di dalam memahami tentang masalah tadi yang adik Joshua tanyakan, kita harus mengerti dulu tentang bagaimana sejarah penyalinan daripada kitab suci. Ya. Khususnya dalam hal ini yang sering menjadi permasalahan adalah Perjanjian Baru. Nah, kita harus mengerti dulu bahwa kekristenan itu tidak pernah meyakini, khususnya kekristenan ortodok ya, dan sejarah juga membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah memerintahkan para murid untuk menulis suatu kitab apapun. Misalkan, hei Petrus, nanti kamu tulis surat ini, hei Paulus, kamu tulis surat ini, hei Andreas, kamu tulis risalah ini, tulisan-tulisan tertentu. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh para muridnya untuk membuat suatu tulisan apapun. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menulis apapun. Ketika Tuhan Yesus, kita lihat di dalam kitab Injil mengatakan Yesus memberitakan Injil, itu bukan diartikan Tuhan Yesus menerima kitab dari surga yang namanya Injil, lalu dia keliling-keliling ke sana ke sini mau menyampaikan ini loh kitab Injil, Injil, bukan seperti itu. Injil yang di sini berarti kabar gembira, kabar sukacita. Jadi Tuhan Yesus datang itu memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita tentang keselamatan yang datang ke dalam dunia. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang hukum Taurat. Walaupun Tuhan Yesus banyak mengutip tentang hukum Taurat, tetapi inti pemberitaan daripada Tuhan Yesus adalah tentang keselamatan, bukan pada hukum Taurat. Nah, hal itu akhirnya menjadi kesalahan di dalam suatu bidah yang kita sebut sebagai Nasrani atau Natsoraya dan Ebionaya atau Ebionit, yang akhirnya memaksakan kembali kepada hukum Taurat. Nah, kita nggak akan bicara tentang hukum tentang Ebionit dan Natsoraya, tapi kita kembali kepada teks. Nah, ketika Tuhan Yesus melayani, dia banyak mengajar, memberikan suatu pengajaran berbentuk lisan. Dan pengajaran lisan daripada Tuhan Yesus itulah yang diingat secara baik oleh para rasul. Iya. Dan terdapat 12 rasul utama, kemudian ada 70 murid daripada para rasul yang kita bisa temukan juga nama-namanya di dalam Alkitab. Kemudian selain itu, saksi kebangkitan Tuhan Yesus selain 12 dan 70, itu ada yang namanya 500 murid, itu dikatakan oleh Paulus. Jadi kita melihat misalkan nanti di dalam Pentakosta, sering ada yang bertanya, loh bagaimana bisa membaptis 3.000 orang? Nah, kita harus tahu ada 12 murid, terus ada 70 murid, kemudian ada 500 saksi, yang mana mereka berada di dalam suatu persekutuan komunitas yang dinamakan sebagai gereja. Jadi 3.000 orang dengan pelayan segitu banyak ya, walaupun pada masa itu belum ada diaken, belum ada istilahnya presbiteros, belum ada namanya episkopos, uskup, presbiter, dan diaken, tetapi mereka sudah hidup di dalam satu persekutuan yang dipimpin oleh para rasul. Nah, setelah para rasul itu mulai tua, disinilah muncul berbagai macam ajaran bidah. Yang mana mereka mulai menulis surat-surat palsu. Beberapa surat palsu disebutkan di dalam surat Paulus, misalkan di Tesalonika. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu, seakan-akan ada pemberitahuan atau surat dari kami. Nah, itu ada surat palsu. Yang ternyata intinya adalah berbicara tentang akhir zaman. Nah, itu ada surat palsu. Nah, kemudian kita bisa melihat banyak sekali tulisan-tulisan palsu yang berkeliaran. Untuk itulah para rasul mulai menulis. Iya. Dan para rasul menulis itu sesuai dengan tujuan penulisan. Jadi misalkan surat Roma diberikan kepada gereja Roma dalam bahasa Yunani. Jadi gereja Roma pada awalnya adalah gereja berbahasa Yunani, khususnya sampai abad ketiga, abad keempat. Mereka gereja Roma masih menggunakan bahasa Yunani. Dan dapat kita lacak dari nama-nama uskup Roma sampai abad ketiga itu adalah nama-nama orang Yunani semua. Di situ kita bisa melacak latar belakang mereka dari mana. Misalkan Anakletos, Linos, kemudian
Kalistus, itu dari bahasa Yunani kalistos. Nah, itu bisa kita lacak. Nah, setelah para rasul meninggal, peninggalan daripada para rasul yaitu surat-surat itu disimpan oleh gereja. Dan seiring perjalanan waktu, gereja lain juga membutuhkan pesan daripada para rasul. Mereka itulah mulai menyalin. Nah, mereka menyalin berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Jadi ketika mereka membutuhkan, misalkan dia membutuhkan surat Tesalonika pasal 1, ya dia hanya menyalin pasal 1. Mungkin pasal 2-nya nggak disalin, dia butuh pasal 1, ya pasal 1. Yeah. Dan banyak sekali itulah yang akhirnya kita temukan dalam bentuk manuskrip dan salinan, baik yang masih utuh maupun yang sudah banyak yang tidak utuh. Dan karena penerjemahan, penyalinan itu dilakukan oleh banyak sekali gereja, di mana gereja tersebar di seluruh penjuru Romawi. Nah, untuk itulah seringkali muncul ketika salinan itu disalin kembali, karena kertas papirus ini sifatnya kualitasnya nggak bagus, seringkali kan bisa rusak. Iya. Nah, untuk itulah kadang muncul tulisan yang kabur, tulisan yang tidak bisa terbaca. Nah, untuk menutupi yang tidak bisa dibaca itu, seringkali akhirnya penyalin melihat secara kontekstual ayat ini bicara apa. Iya. Nah, itulah ketika mereka menyalin, mereka menggunakan istilah yang lain. Dan ketika dicari perbandingannya, ya tidak berbeda. Misalkan kata di dalam Perjanjian Lama, mereka akan memandang kepada dia yang mereka tikam. Iya. Di dalam terjemahan bahasa Yunani menggunakan kata mereka berontak. Karena tikam itu adalah idiom Ibrani yang bisa berarti memberontak, melawan, mengkhianati. Jadi ketika disalin bisa menggunakan istilah-istilah itu untuk menegaskan arti daripada yang ada di dalam kalimat itu dalam satu konteks. Itulah seringkali kita menemukan berbagai macam perbedaan-perbedaan penggunaan kalimat. Nah, kemudian kalau misalkan kenapa ada satu, misalkan ayat 1 ini nggak ada, di tempat lain bagian ini ada. Kembali kepada penyalinan. Karena apa? Penyalinan ini memakan waktu, dan di dalam waktu, dan kita harus melihat juga sumber teks di mana penyalinan itu terjadi. Salinan ini apakah masih utuh apa enggak? Nah, kalau dia salinannya masih utuh, kita bisa menemukan salinan itu utuh. Tapi kalau salinan yang menjadi sumber salinan itu nggak utuh, ya makanya penyalin ya menyalin apa yang dia bisa lihat, dan nggak mungkin ngarang-ngarang semaunya sendiri. Nah, itu yang terjadi. Kenapa secara ringkas salinan-salinan itu banyak yang ada, yang di sini ada, kok di sini nggak ada, kok ini menggunakan kalimat tertentu, ini kosakatanya berbeda, tetapi semuanya menunjuk kepada tujuan yang sama. Dan harus kita ingat bahwa kekristenan itu bukan agama yang didasarkan oleh huruf di atas kertas, dan iman Kristen itu bukan agama kitab yang mendasarkan imannya pada kitab. Karena apa? Kalau hanya mendasarkan iman itu pada tulisan huruf-huruf, kalau kitabnya nggak ada, imannya hilang. Tapi iman ini adalah tradisi yang hidup, yang hadir di dalam sejarah, hidup di dalam sejarah. Dan itulah kenapa ketika Alkitab itu Perjanjian Baru khususnya disalin, gereja sudah ada. Bahkan sebelum Perjanjian Baru itu ditulis, gereja sudah ada. Dan gereja yang menulis, gereja yang menyalin, gereja yang mengkanonkan. Jadi kita harus melihat, kalau kita setuju bahwa Roh Kudus terlibat dalam pengilhaman kitab suci, maka Roh Kudus juga mengilhamkan, menjaga, memelihara salinan dan juga pengkanonannya. Jadi adalah tidak adil mengatakan bahwa Roh Kudus hanya mengilhami tapi dia tidak menjaga. Itu yang seringkali kita jumpai di fenomena-fenomena pemikiran orang Kristen sekarang. Iya. Hanya Roh Kudus itu hanya mengilhami, tapi mengkanonkan enggak, tapi mau kanonnya. Itu yang banyak terjadi. Saya mau kanon PB-nya, tapi menolak pengajaran daripada pihak-pihak yang mengkanonkan PB. Misalkan para bapak gereja dalam konsili 363, 397. Dan mereka banyak menulis pengajaran-pengajaran tentang Alkitab. Banyak orang menolak pengajaran mereka, tetapi mau menerima kanonnya. Nah, ini yang menjadi tidak adil. Dan kalau kita mau belajar tentang doktrin Alkitab, tentang Alkitab dalam konteks ortodoks, ya kita bisa lanjut lebih jauh lagi. Karena hari ini kan kita bahasannya tentang seputar tentang salinan-salinan itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk bahasan kali ini tentang salinan. Mengapa ada
Di sini ada, di salinan lain nggak ada, Iya. kok ada menggunakan kalimat yang berbeda. Ya, berarti dengan seperti itu tidak sama dengan bahwa salinan-salinan Alkitab itu sudah dipalsukan, itu tuduhan yang tidak benar ya, Pak Andrew ya? Karena orang-orang yang berpikir seperti ini, karena mereka hanya melihat Alkitab itu dari huruf per huruf. Oh. Jadi iya, kalau kita akui secara jujur, orang yang hanya melihat Alkitab dari huruf per huruf, kata demi kata, itu hanya melihat huruf. Dia tidak melihat secara utuh biasanya, secara kontekstual, apa yang ada di dalamnya. Contoh misalkan saya ngomong panjang lebar A, B, C, D, E. Ya namanya manusia ya, keterbatasan manusia, itu kan penangkapannya bisa terbatas. Mungkin Pak Santo hanya merekam 5 perkataan saya. Lalu Mas Dani hanya mengingat 4 perkataan saya. Lalu Pak Santo nulis 5, Mas Dani tulis 4. Lalu dibandingkan, loh kok Mas Daninya 4, Pak Santonya 5. Ini jangan-jangan Pak Santo yang nambahin atau Mas Daninya yang ngurangkan, kan seringkali tujuannya begitu. Nah, penulis itu tidak diartikan penulis Alkitab itu seakan-akan diilhamkan, lalu seakan-akan Roh Kudus bisi, woi tulis begini bla bla bla, enggak. Iya. Jadi penulis itu menulis berdasarkan apa yang dia ingat tentang kata-kata Yesus, dan apa yang dia ingat ya itu memang yang terjadi secara Iya. faktualnya. Bukan diartikan, oh kayak tadi Pak Santo 5, Mas Dani 4, Mas Dani masukan, ngilangin 1, Pak Santo nambahin 1, bukan itu. Justru itu bukti kalau itu asli ya, karena kalau sama semuanya itu bisa jadi, oh kamu nyontek ini, seperti itu ya. Kita kalau bicara tentang dunia akademis, kalau ada 5 penulis berbicara tentang satu hal, pastikan 5 penulis itu memiliki cara masing-masing dalam menyampaikan. Kita harus setuju itu. Iya. Justru kalau 5-nya sama semua, ini masalah. Semakin nggak valid, menunjukkan bahwa ini jangan-jangan pada nyontek ini. Iya. Ngerjainnya bareng-bareng. Oh, nulis apa? Pada hari ini, ya pada hari ini, semua tulis pada hari ini. Tapi ketika 5 itu menulis dengan caranya masing-masing, dengan konteks mereka masing-masing, berdasarkan tentang berita yang sama, di situ kita bisa melihat bagaimana cara masing-masing berpikir. Dan kita lihat adanya cara mereka menyampaikan menunjukkan itulah kejujuran mereka. Iya. Justru semakin valid ketika kita membandingkan, wah ini ternyata menarik ya, yang dibahas sama. Kalau kalau kosakata, subjek, predikat, objek, keterangannya sama semua, justru itu yang harus kita permasalahkan. Ini nyontek jangan-jangan. Atau penulisnya 1, yang nulis 5, harus titik komanya, ABC-nya harus sama. Nah itu bisa untuk menjadi perbandingan dan pemikiran kita bahwa Alkitab itu menarik bahasnya. Justru dalam perbedaan itu yang membuktikan bahwa kita ini benar, karena kalau sama semua itu udah pasti nyalin satu sama lain, dan itu justru bukti kalau itu salah ya. Justru yang dikatakan orang di luar sana, wah Alkitabmu beda, si penulis A menulisnya A, si penulis B menulisnya B. Padahal kalau kita teliti sebenarnya cara mereka menyampaikan beda, tapi kesimpulan yang sama. Justru itu bukti bahwa dokumen sejarah dari Alkitab itu sendiri bisa dibuktikan berdasarkan fakta sejarah ya Pak Hendro ya. Betul, seperti itu. Berarti apakah bisa dikatakan kalau cerita-cerita Tuhan Yesus tentang lahirnya Tuhan Yesus dari Bunda Maria, penyaliban Tuhan Yesus, kematiannya dan kebangkitannya dari mati itu bisa, apakah secara sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis? Nah, dalam melihat hal seperti itu, kita melihat bahwa saksi kebangkitan Yesus itu bukan hanya 12 murid, 11 murid. Pada waktu itu Yudas kan sudah mati. Tapi juga ada para perempuan, ada 70 murid, ada 500 saksi. Jadi banyak. Jadi saksi matanya banyak. Bukan hanya 11 murid, bukan hanya perempuan, tapi banyak. Dan itu pun yang akhirnya menjadi ketakutan dari orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi sendiri juga tahu. Para tentara pun juga melihat bahwa Yesus memang bangkit seperti itu. Akhirnya kan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat itu sampai harus menyuapkan kepada tentara-tentara itu untuk berita palsu, mayat Yesus dicuri. Dan akhirnya Injil Matius, pada saat Matius itu menulis bahwa orang-orang Yahudi meyakini mayat Yesus dicuri. Nah, itu adalah berita yang memang dicatat oleh Matius bahwa orang-orang Yahudi telah menerima berita tentang berita bohong dari tentara itu bahwa mayat Yesus dicuri. Dan banyak catatan-catatan sejarah yang misalkan kalau kita bandingkan Flavius Josephus, dia
catat juga tentang Yesus. Walaupun kita harus tahu Flavius Josephus itu mencatat dalam konteks orang Farisi, dalam rabi-rabi Farisi. Nah itu pembahasan kita harus kita mengerti secara tepat seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang saya bisa simpulkan pada pertemuan kali ini itu, kekristenan itu bukan agama yang hanya tertulis secara kitab suci saja, bukan. Tapi kekristenan itu adalah agama yang dimana Allahnya itu bekerja dalam sejarah. Bahwa Yesus Kristus itu benar-benar memang lahir dari Bunda Maria, yang merupakan seorang perawan, benar-benar disalibkan, benar-benar mati, dan hari ketiga itu benar-benar bangkit. Jadi ini bukan agama dongeng, tapi adalah agama sejarah yang benar-benar terjadi 2000 tahun yang lalu. Sekian ya Pak Andrew ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Andrew. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.